Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah dari Novita Lestari. Prinsip bagi hasil pada perbankan syariah yaitu adalah Islam sebagai agama samawi. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dalam bekerja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber Islam dan pedoman dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam kegiatan di bidang perbankan. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip yang telah digariskan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ataupun dalam ijtihad para ulama. Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah bisa disebut Islamic banking dan intervention banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga atau riba, spekulasi atau maisir, dan ketidakpastian atau ketidakjelasan gharar. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur A. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena perjalanannya waktu. B. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dalam dan bersifat undang-undang. C. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. D. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. E. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bergipiran
berpikiran lainnya. Latar belakang sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu didirikan dengan didirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang beranggota 22 negara Islam. Dalam berdirinya IDB memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah seperti negara Mesir, Pakistan, Iran, negara-negara Teluk, Malaysia, dan sebagainya. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mendirikan Bank Maulaat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sehingga BMI ini merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia. Baik, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.